Hai, ketemu lagi sama Mairi hari ini. Mau kasih kamu drama review lagi nih dari drama yang berjudul Grid, Grid. Oke, jadi drama ini baru selesai Mai tonton semalam dan to be honest nih, drama ini bener-bener bikin Mai tuh mikir sampai berkali-kali gimana caranya supaya Mai itu bisa menyampaikan drama reviewnya ya. Karena jujur nih, sejauh semua drama yang pernah Mai tonton ya, Mai ingat sebelumnya ada drama yang cukup sulit Mai pahami, yaitu judulnya Law School. Kalau kamu sudah lama nih mengikuti channelnya Mai sudah pernah bahas juga tuh drama reviewnya. Dan ini adalah drama tersulit berikutnya yang benar-benar bikin Mai itu speechless. Gimana ya memahami drama ini dari sudut pandang Mai dan menyampaikan drama reviewnya nih. Jadi Mai akan coba sebaik-baiknya menyampaikan drama reviewnya, meskipun nanti mungkin hasil tidak memuaskan atau bagaimana ya. Iya Neo. Pokoknya Mai akan coba berusaha dulu deh ya. Oke, dari soundtrack kamu denger aja drama ini pasti intens banget ya. Jadi nggak ada lagu lain di drama ini nih selain intronya ini nih lagunya ya. Great di Asian Wiki mendapatkan rating 87% ya. Buat Mai sepertinya ini sekitar 82 lah ya. Cukup tinggi, dan bukan berarti Mai tidak suka dan bukan berarti juga Mai suka banget nih sama drama ini. Jadi buat Mai ini benar-benar sulit ya menggambarkan drama ini, antara suka nggak suka, tapi drama ini sebenarnya interesting deh ya. Oke, drama ini tayang di Disney Plus sebanyak 10 episode saja, cukup pendek ya. Dan sudah selesai tayang pada bulan April kemarin, tayangnya tiap hari Rabu. Nah, drama ini diperankan oleh dua pemeran utama, yaitu So Kang Jun. Jadi So Kang Jun adalah alasan mengapa Mai nonton drama Grid ya, yang berperan sebagai Kim Se-ha. Jadi Kim Se-ha ini berperan sebagai seorang pegawai negeri lah, kita bisa bilang begitu ya, di suatu perusahaan yang namanya Biro Administrasi. Jadi apa sih yang dilakukan Biro Administrasi ini? Mereka itu suatu organisasi pemerintah rahasia yang punya, sebenarnya mereka bukan benar-benar organisasi rahasia deh ya. Sebenarnya mereka punya tugas untuk menjaga grid. Apa sih itu grid? Grid itu adalah suatu perisai pelindung dunia. Dia ceritanya di tahun 2021 gitu ya. Dunia ini itu akan diserang oleh angin matahari, dibilangnya begitu, solar wind gitu ya. Nah, jadi dunia ini tuh akan panas banget dan manusia akan kena radiasinya gitu. Dan kamu bisa baca, bisa cari tahu sendiri tentunya ya, kalau radiasi matahari itu bisa menimbulkan apa pada manusia gitu ya. Nah, jadi manusia semuanya bekerja sama untuk mengaktifkan grid ya. Jadi pada awalnya itu intens banget, ini dari episode 1 sudah intens ya. Jadi manusia dari seluruh belahan dunia itu mereka countdown sama-sama dan mengaktifkan grid, which is berhasil gitu ya, dan akhirnya bumi itu terlindungi oleh perisai itu. Nah, si Kim Se-ha ini bekerja di Biro Administrasi yang menjaga grid gitu ya. Dan selain itu mereka juga punya satu misi lain, yaitu mengejar ghost, hantu. Siapa sih hantu ini? Nah, jadi hantu ini muncul pada suatu rekaman di tahun 1997 ya. Dan pada saat itu kalau nggak salah Seha belum lahir atau dia masih baby banget gitu lah ya. Nah, jadi ketika mereka melihat hantu ini adalah seorang wanita yang muncul di tahun 97, dan dia muncul di Institut Penelitian Radio di mana grid itu diciptakan. Dan setelah itu wanita ini menghilang setelah membunuh petugas kebersihan. Nah, jadi Biro Administrasi ini penasaran dengan apa sih yang dilakukan wanita itu di tempat dilakukan ghost itu di tempat
Grid ini pertama kali tercipta gitu ya. Jadi mereka ingin cari tahu tentang wanita ini, bagaimana dia bisa menghilang, dari mana dia berasal, apa maksudnya gitu ya. Dan Kim Se-ha kebetulan, sebenarnya bukan kebetulan banget sih ya, kalau ditonton-tonton yang berikutnya, ternyata ayahnya Kim Se-ha dulu bekerja di Institut Penelitian Radio, di mana tempat si Gus itu muncul. Dan dia akhirnya setelah dewasa pada tahun 2021 dia bekerja di sana akhirnya ya. Meneruskan pekerjaan ayahnya, bisa dibilang mengikuti jejak lah gitu ya, meskipun ayahnya itu meninggal gitu. Nah, itu cerita sekilas tentang Kim Se-ha. Jadi dia bekerja di sana tuh sebagai salah satu petugas yang tadinya di divisi grid ya, yang menjaga grid, tapi akhirnya dia dipindahkan ke tim pencari ghost. Nah, suatu hari mereka ini terlibat dengan seorang polisi wanita di sini yang diperankan oleh Kim A-jung sebagai Jong Se-byuk. Jadi si detektif ini ingin menangkap seorang pembunuh. Nah, pembunuh yang membunuh di Toserba ini juga tidak sengaja sebenarnya Se-ha ke Toserba itu, dan Se-ha lah yang menemukan korban gitu ya. Korbannya itu adalah si pemilik Toserba. Jadi kebetulan Se-ha ke situ untuk belanja, tapi akhirnya dia melihat darah dan akhirnya dia kepikiran bahwa terjadi pembunuhan gitu. Dan akhirnya mereka terlibat tuh di kasus itu, si Se-ha dan Se-byuk. Dan juga Se-byuk itu ketika mengejar si penjahat, si pembunuh ini, dia terlibat dengan ghost ya. Jadi ada ghost yang istilahnya duel dengan Se-byuk, dan dia menghilang di tengah duel itu. Jadi Se-byuk menuliskan hal itu dan dia mempostingnya di web, dan kebetulan Se-ha melihat postingan Se-byuk itu, dan akhirnya dia lapor ke atasan dia gitu ya. Dan akhirnya mereka jadi tahu nih tentang si ghost yang akhirnya muncul kembali setelah beberapa tahun ditunggu-tunggu gitu. Dan mereka memulai kembali perburuan ghost, supaya ya intinya mereka tuh mau tahu lah ya, teknologi apa yang dipakai oleh si ghost ini dan kenapa dia muncul gitu. Dan ternyata akhirnya mereka setelah menyelidiki, mereka pun tahu kalau si pembunuh ini ternyata ada hubungannya dengan si ghost, yaitu si ghost ini selalu menolong si pembunuh ini, melindungi gitu lah ya. Dan akhirnya karena itulah Se-ha dan Se-byuk ini berhubungan. Dan juga yang menarik adalah salah satu teman Sonbe-nya Se-ha di biro administrasi yang section yang sama di perburuan ghost ya, itu adalah mantan suami dari Se-byuk. Nah gitu. Jadi mereka terlibat kembali dalam perburuan ghost. Dan ketika mereka menyelidiki tentang ghost ini, terungkaplah bahwa si ghost ini ternyata adalah time traveler. Jadi dia itu ternyata nih, agak-agak spoiler ya, maaf kalau Mai itu nggak bisa ngebedain, ngebatasin di mana Mai harus kasih tahu gitu ya, apakah ini spoiler atau enggak, karena memang drama ini sulit banget ya. Jadi si ghost ini adalah time traveler dari tahun jauh sebelum 2021 gitu ya. Dan mereka ingin tahu sih kenapa si ghost ini muncul di tahun 2021, dan kenapa sih dia itu selalu mau membantu si pembunuh ini gitu. Dan ternyata ghost ini ada hubungannya dengan masa lalunya Se-ha gitu ya. Dan juga ada hubungannya dengan ayahnya Se-ha yang meninggal di institut penelitian itu. Dan ada hubungannya juga ternyata si ghost ini dengan Se-byuk. Apa sih hubungannya? Sebenarnya agak sulit dijelaskan ya, kamu harus nonton sendiri nih apa hubungannya dia dengan si Se-byuk ya. Tapi yang jelas ada deh, nanti Mai jadi kasih spoiler gitu ya. Dan selain itu benar, si ghost juga ada hubungannya dengan si pembunuh ya. Jadi istilahnya si pembunuh sama Se-byuk ini sebenarnya nggak boleh mati supaya ghost itu ada di tahun berikutnya. Dan kenapa mereka harus tetap membiarkan ghost itu, istilahnya ghost itu tidak boleh mati, tidak boleh mereka tangkap atau bagaimana? Karena kalau tidak ada ghost,
Greed tidak akan diciptakan karena Ghost adalah pencipta Greed gitu ya. Nah, cuman sampai di situ Mai bisa kasih kamu review ya, karena kalau Mai kasih tahu terlalu banyak nanti itu sepertinya seluruh cerita 10 episode itu Mai kasih tahu kamu deh ya. Jadi kamu harus nonton sendiri. Dan Mai sebenarnya penasaran pengertian kamu tentang drama ini kayak apa gitu. Dan kalau kamu sudah nonton, kamu boleh komen juga nanti di videonya Mai gitu ya. Bantu Mai untuk memahami missing piece yang ada di puzzle-nya Mai di dalam otak ini ya. Jadi Mai juga agak bingung deh. Jujur nyerah banget kali ini ya. Nyerah banget, sampai speechless, sampai otaknya error memikirkan tentang drama ini. Tapi dengar-dengar katanya ada season 2 nih drama ini. Nah, jadi dari beberapa review, banyak orang juga yang kita lihat di Asian Wiki deh ya. Ini, nah ada satu komentar di sini. I wonder whose child the ghost is. Is she Sebyok and Seha's child? Terus ada juga, ini masih di Asian Wiki ya. I wish the show was more put together. I appreciated the build up. It was indeed slow. Could have used one more rewrite. Ada juga yang menyerah di episode kedua, gitu ya. Ada yang juga bilang this drama is so good. The whole time travel thing is indeed complicated. Setuju banget ya. But it's amazing and really fun to watch. Oke. Juga dia menjelaskan bahwa kenapa si komentar ini ya, dia menjelaskan kenapa orang-orang yang bekerja di biro administrasi itu sedikit, karena memang katanya mereka punya misi-misi rahasia gitu ya dari pemerintah, jadi orangnya sedikit gitu. Ini ada orang lain lagi. It has a multidimensional world via time travels. It definitely requires a sequel. The story was good, but not as good as disebut judul yang lain gitu ya. Ya, Mai setuju banget nih harus ada season 2. Dan dengar-dengar dari Mai ini ya, googling nih semalam, katanya kemungkinan ada season 2 untuk menjelaskan lebih lanjut pertanyaan-pertanyaan yang kita masih nggak paham ini ya. Mudah-mudahan nanti ada season 2. Oke, Mai mau bahas nih pemerannya. So Kang Jun, si ganteng ini lahir pada tahun 93 dan dia posisinya tinggi banget ya. Dia adalah member dari boy group Surprise. Dan sudah cukup banyak dramanya yang Mai sudah tonton. Dia juga sudah mendapatkan awards dari drama Hwajong dan Are You Human. Nah, pertama kali ketemu dia, berarti di drama yang lama banget nih ya. Tapi dia, ini cuma cameo, oke. Di drama To The Beautiful You, dia cuma cameo. Coba Mai lihat. Di drama yang istilahnya dia udah berperan cukup banyak, dan Mai juga nonton gitu ya. Di drama, kayak pertama kali Mai ketemu dia nih di drama Are You Human ya. Ini drama yang dia jadi robot bukan sih? Ini ya, kayaknya iya ya. Are You Human? Iya, dia jadi android Namshin Il. Namshin 3 dan juga menjadi tokoh utama yang namanya Namshin. Dia berperan sebagai dua tokoh di sini. Ada tahun 2018. Dan dari situ Mai itu terkagum-kagum dengan visualnya dia ya, karena So Kang Jun nih handsome banget. Dan setelah itu nonton lagi dia di drama The Third Charm sebagai On Jun Yong. Nah, di drama ini juga agak ini ya, endingnya kalau nggak salah nih bukan happy ending deh ya, tapi drama ini juga membuat Mai itu banyak berpikir tentang love life gitu ya. Bagus nih dramanya The Third Charm. Dan habis itu nonton dia lagi di drama When the Weather is Fine di tahun 2020 sebagai Lim Eun Sop. Bagus juga nih dramanya. Dan akhirnya dia berperan lagi di drama Grit di tahun 2022 sebagai Kim Se-ha dan Kwon Suk Eun. Itu bapaknya gitu ya.
Dan Mai sih nggak pernah meragukan kualitas aktingnya So Kang Jun ya. Itu yang membuat Mai akhirnya nonton drama Great. Cuma Mai berharap akan ada kelanjutannya nih, supaya para penonton nggak bingung ya kayak Mai. Oke, Mai nggak bingung sendirian rupanya ya. Oke, next ada Kim Ajung. Lahir pada tahun 82 nih, Oni ini ya. Pernahkah Mai nonton drama dia? Sebentar. Ups, ternyata ini pertama kalinya Mai ketemu dia di drama Great gitu ya, sebagai Jong Se-byuk di tahun 2022. Aktingnya bagus, dia juga cantik ya. Cocok banget sebagai detektif nih di sini. Oke. Itu aja drama review Mai tentang drama Great. Kalaupun drama review Mai kurang memuaskan kali ini ya, karena Mai harus memberikan batas-batas tertentu dan memang dramanya agak sulit dipahami. Untuk kamu yang memang suka nih dengan drama yang banyak puzzle-nya gitu ya, kamu suka berpikir keras, Mai saranin nih kamu buat nonton dramanya Great. Oke. Dan buat kamu yang suka sama drama review Mai, jangan lupa kamu tinggalin jempol dan love kamu di video yang kamu lihat. Mai sediain di YouTube dan juga Instagram ya. Dan untuk kamu yang pingin Mai untuk mereview drama judul apapun, kamu bisa tinggalin di kolom komen. Nanti Mai akan review drama yang kamu sarankan gitu ya. Untuk next Mai akan nonton drama Cheer Up, If, dan juga Pachinko. Jadi mereka coba selesai ketiga drama ini, dan juga kalau selesai langsung kasih reviewnya buat kamu ya. Terima kasih buat kamu yang udah setia sama drama review Mai, udah ningkatin view-nya juga. Dan Mai akan coba untuk nge-review lebih baik lagi tentunya ya. Dan sampai ketemu lagi di the next K-drama review by Miley. Annyeong!